Lingxi yang kini telah kembali ke dalam game dan berkumpul lagi bersama rekan-rekan dari tim Shadow-nya, lalu di dalam hati, dirinya juga bertekad bahwa ia akan menerobos leaderboard dalam waktu seminggu. Perjumpaan Lingxi dengan rekan-rekannya diawali dengan sambutan pertanyaan tak ada habis-habisnya dari mereka, apalagi Tilis, yang nampak sangat kesal dengan Lingxi. Bahkan dirinya juga telah mengira bahwa Lingxi telah menghapus akun gamenya. Namun, setelah Lingxi menjelaskan bahwa dirinya telah menerima misi yang sangat sulit dalam misi Jobcheng, yang mana dirinya harus mengalahkan tiruan dari dirinya dengan jumlahnya yang tak lagi terhitung. Namun Lingxi juga mengatakan bahwa dengan sistem penumpukan hasil dalam misinya, pada akhirnya dirinya berhasil mendapatkan hasil yang baik. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, rekan-rekannya lalu dapat mengerti, dikarenakan memang mereka tahu bahwa misi Jobcheng setiap orang akan berbeda-beda. Bahkan Tilis sampai mengakui misi yang diterima Lingxi pasti sangatlah sulit, dikarenakan dirinya sendiri ternyata hanyalah menerima misi penyelamatan NPC. Dark Vader lalu menanyakan niat Lingxi yang mengumpulkan mereka di tempat itu. Lingxi lalu menjawab bahwa yang pertama itu dikarenakan dirinya ingin bertemu mereka setelah sekian lama tidak bertemu. Dan yang selanjutnya, Lingxi lalu mengajak mereka untuk mengikuti Guild Own Dungeon yang akan diselenggarakan minggu depan. Sontak ajakan Lingxi tersebut membuat Tilis dan Dark Vader bertanya-tanya. Hal tersebut dikarenakan mereka bukanlah anggota dari Guild Nebulos. Mengatasi hal itu, Lingxi pun lalu mengajak mereka berdua untuk secara sementara bergabung dengan guildnya pada saat waktunya akan tiba, dan lalu dapat keluar segera setelah menyelesaikan dungeon tersebut. Dark Vader lalu menyanggupi permintaan tersebut, asalkan hal tersebut akan menjadi sesuatu yang menarik. Namun ternyata tidak begitu dengan Tilis. Secara tegas dirinya mengatakan bahwa ia tidak dapat mengikuti misi tersebut. Hal tersebut dikarenakan dirinya telah tergabung ke dalam workshop, dan terdapat peraturan yang melarang dirinya untuk bergabung dengan guild semaunya. Lingxi yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, dikarenakan mereka hanya harus bertarung selama sehari saja. Dan selain itu, Lingxi juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar si Depraved Squirrel dari Guild Wolfang dipastikan akan mengikuti misi itu juga. Jadi oleh karena itulah Lingxi memaksa Tilis untuk ikut bergabung agar dapat bersama-sama membalas dendam atas perbuatannya pada mereka sebelumnya. Jadi, menurutmu si tikus malang itu dipastikan akan ada di sana? Sangatlah bagus. Kali ini aku akan memukulnya hingga membuat dia merangkak di lantai mencari giginya. Baiklah, aku ikut, ucap Tilis yang pada akhirnya bersedia dengan ajakan Lingxi. Lalu Lingxi pun menyampaikan suatu hal pada mereka, yang mana dirinya memerlukan waktu 1 minggu untuk meningkatkan levelnya. Namun belum selesai Lingxi berbicara, tiba-tiba datang seseorang memanggil namanya, dan ternyata itu adalah Wasabi-kun, yang kini ternyata levelnya sudah mencapai level 23. Dirinya lalu mengatakan bahwa ia masih mengingat janjinya untuk menantang tim Shadow. Lingxi, terimalah tantanganku. Kali ini, aku datang dengan sebuah persiapan. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke halaman belakang Guild Nebulos. Rekan-rekan Lingxi dari tim Shadow yang lalu sangat bersemangat atas tantangan 1 versus 1 dari Wasabi. Lalu Ryuko memberitahukan mereka bahwa Wasabi adalah rekan satu guildnya, dan dirinya seperti itu dikarenakan hanya merasa kecewa karena telah ditinggalkan dari tim. Lalu menurutnya lebih baik membiarkan Wasabi untuk menentukan sendiri siapa yang akan dia tantang. Diketahui, selama waktu 2 bulan ini, Wasabi telah bekerja selayaknya orang gila hanya untuk bisa menaikkan levelnya. Dan juga, pada akhirnya dirinya juga telah berhasil dipromosikan. Menurutnya, anggota tim Shadow memang sangatlah kuat. Namun dengan dirinya yang kini memiliki subclass sebagai Gadget Thief, dirinya pun sangat percaya diri bahwa hal tersebut akan meningkatkan kesempatan bertarungnya dengan mereka. Jadi, Wasabi-kun, siapa yang akan kau tantang?
Ada dua orang yang sangat ingin aku tantang. Yang pertama adalah Ryuko, dan yang selanjutnya adalah kau, Lingxi. Wasabi-kun lalu menyampaikan alasan mengapa dirinya memilih mereka berdua. Untuk Ryuko, dirinya hanya ingin tahu seberapa banyak Ryuko telah berkembang. Sedangkan untuk Lingxi, dirinya juga ingin tahu apakah ada perubahan jarak di antara mereka berdua semenjak sparring terakhir mereka. Wasabi-kun, apakah ada peraturannya? Tanya Ryuko sembari berkata dalam hati bahwa mau bagaimanapun Wasabi tetaplah adalah teman satu guildnya. Jadi ia pun tidak perlu melakukan hal tersebut terlalu jauh. Wasabi lalu menjawab bahwa tidak ada peraturan. Hanya saja dirinya meminta untuk mengerahkan semua kemampuan padanya dan tidak perlu menahan diri. Jika tidak, maka pertarungan tersebut tidak akan berarti. Lakukan seperti apa yang dia katakan. Kerahkan semua kemampuanmu. Dalam hal ini, aku tidak akan menahan diri. Pertarungan pun dimulai dengan Wasabi yang kini sudah melompat dan berada di atasnya Ryuko. Lalu, sebuah tebasan dari daggernya Wasabi yang lalu masih dapat dengan mudah dihalau Ryuko. Wasabi-kun adalah seorang thief, jadi kemampuan spesialnya seharusnya adalah kecepatan. Aku harus menaruh perhatian pada serangan tiba-tibanya. Ini dia, ucap Ryuko dalam hatinya yang menyadari serangan tiba-tiba dari belakangnya. Ryuko yang kini mulai membalikkan badannya, lalu sebuah gelombang kejut dari perisainya pun menerjang tubuh Wasabi. Hanya saja, ternyata yang diserangnya hanyalah klon. Ryuko pun mulai merasakan hal yang aneh pada tubuhnya, yang mana dirinya kini merasa tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Lalu tiba-tiba sebuah serangan jarak jauh dari Wasabi tepat mengenai Ryuko yang saat ini sedang terkena efek pelemahan. Namun, ternyata dengan shieldnya, Ryuko masihlah mampu menahan serangan tersebut. Ryuko yang menyadari Wasabi sudah akan menyerangnya lagi, dirinya pun merasa harus bisa dengan cepat keluar dari kabut pelemah tersebut. Hingga pada saat muncul sebuah arai di bawah kakinya. Wasabi yang kini sudah siap di atas Ryuko untuk menyerangnya lagi, tiba-tiba muncul aura dari tubuh Ryuko dan lalu dengan tangannya yang kini sudah menjadi besar, dirinya pun mencoba menangani serangan Wasabi dengan cara mengangkat perisainya. Pada akhirnya, berkat kegigihan dari Ryuko, dirinya lalu dapat terlepas dari efek paralysis yang seharusnya mampu menahan pergerakannya. Dan Shieldstorm Assault, sebuah lompatan yang lalu diakhiri pukulan tinju raksasanya dilancarkan ke arah Wasabi. Sedangkan Wasabi yang terkejut dengan serangan tersebut merasa sepertinya tidak akan mampu untuk menghindarinya. Sepertinya ini adalah giliranku. Sepertinya ini sudah saatnya untuk giliranku, ucap Lingxi yang melihat pertarungan tersebut, yang ternyata Ryuko telah menangkap tubuh Wasabi hingga Wasabi kini tak mampu lagi untuk bergerak. Karena sedikit saja dirinya memaksa untuk bergerak, maka tubuhnya hanya akan dihancurkan oleh tangannya Ryuko, dan dirinya lalu mengakui bahwa ia telah kalah oleh Ryuko. Maafkan aku tentang hal itu. Setelah aku mulai serius, aku malah, ucap Ryuko sembari melepaskan genggamannya pada Wasabi. Pada saat aku mulai serius, ucap dalam hatinya yang baru tersadar bahwa Ryuko sedari awal tidak langsung bertarung dengan serius melawannya. Wasabi-kun, ini adalah giliranku. Di sisi lain, Ryuko yang kini kembali ke sisi rekan-rekannya yang lain, Tilis malah lalu mengejek Ryuko bahwa dirinya sebaiknya kembali bersama Wasabi. Dikarenakan menurutnya Ryuko benar-benar telah merusak rencana lawan. Namun, Ryuko lalu menjawab bahwa hal tersebut mungkin tidak akan berguna, dikarenakan hal tadi sudah sangat berefek pada moralnya Wasabi. Namun, Tilis mengatakan pada Ryuko untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut, dikarenakan dirinya yakin Lingxi akan memberi kesempatan pada Wasabi untuk bertarung lebih lama dan membuatnya menikmati pertarungannya. Iya, kamu benar.
Aku yakin kebaikan dan kejantanan saudara Lingxi akan membuat dirinya menunjukkan bahwa usaha Wasabi selama ini tidaklah sia-sia. Dengan pertarungan antara Lingxi melawan Wasabi yang kini telah dimulai, Lingxi pun langsung menerjang ke arah Wasabi. Wasabi yang sangatlah fokus dengan kedatangan Lingxi padanya sudah sangat bersiap dengan daggernya, hingga saat Lingxi sudah tepat berada di hadapannya dan bersiap untuk menyerang. Dengan cepat Lingxi sudah berada di belakangnya Wasabi, sedangkan Wasabi yang telat menyadari perpindahan Lingxi tersebut ternyata sudah terlanjur menebas sosok Lingxi di hadapannya, yang ternyata itu hanyalah klon. Evil Spirit Invisibility, teknik bayangan yang jika bayangannya diserang lawan, maka akan menimbulkan efek fear pada lawan telah terpenuhi, yang juga berarti itu adalah kemenangan Lingxi. Sontak pertarungan tersebut membuat rekan-rekannya Lingxi terkejut, dikarenakan ternyata yang dilakukan Lingxi malah mengalahkan Wasabi dalam waktu yang lebih cepat daripada Ryuko. Benar-benar, semuanya tidaklah ada artinya. Ditambah lagi, aku telah dikalahkan dengan cara yang sama. Dan di sini, aku pikir aku bisa memperkecil jarak dengan kerja kerasku, bahkan walaupun hanya sedikit. Selama ini, aku hanyalah membodohi diriku sendiri. Kau tidak perlu seperti ini. Seperti kau tahu saja, upaya orang sepertiku seperti apa. Upayaku itu tidaklah ada artinya apa-apa di hadapan orang-orang yang diberkati sistem seperti dirimu. Semua upayaku hanya akan menjadi tak berguna. Toko potion yang dibuka Van Kapus telah berjalan dengan baik. Apa kau sudah mendengarnya? Sepertinya dia belum menyelesaikan misi Jokchengnya. Hal itu dikarenakan dirinya terlalu sibuk mengelola toko dan melatih karyawan baru. Dia mungkin juga menjadi bagian dari grup para player yang naik levelnya paling lambat. Wasabi yang mendengarkan ucapan dari Lingxi lalu menanyakan maksud dari perkataannya. Lingxi lalu menasehati Wasabi yang mana dirinya tidaklah perlu untuk memaksakan diri hanya untuk bisa mendekati kemampuan timnya. Dikarenakan semua orang memiliki tujuan serta passionnya masing-masing. Jika saja Van Kapus menyerah dengan passionnya terhadap alchemy, hal itu mungkin akan membuat kita semua kehilangan orang yang nanti akan menjadi Alchemist Emperor. Lingxi juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah pertarungan adalah sesuatu yang cocok untuk Wasabi atau bukan. Namun dirinya sangat menyadari bahwa Wasabi tidaklah menikmatinya. Apa yang aku nikmati? Yang aku menikmati saat-saat aku sedang mengumpulkan dan mempelajari segala hal mengenai Intel. Tapi, apa yang bagus dari hal itu? Aku memerlukan seseorang di sisiku yang baik dalam hal mengumpulkan serta mampu menjual informasi. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk operasi tim. Jika kamu menginginkannya, aku akan mendanaimu. Bantulah aku dalam membangun jaringan intelijen. Hal-hal seperti personil dan yang lainnya itu terserah padamu. Kau ingin membangun jaringan intelijen di dalam game? Ya, baik itu mengenai dungeon, jarahan, ataupun guild, atau bahkan berita terakhir mengenai top player. Aku menginginkan semua itu, dikarenakan itu semua adalah hal penting yang sangat vital untuk masa depan tim. Memiliki informasi detail di tangan kita akan membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien. Dalam waktu 1 minggu lagi, Guild Nebulos kita akan berhadapan dengan Wolfang di dalam Guild Own Dungeon. Meskipun skala pertarungan tidaklah terlalu besar, tapi karena kami dengar di Brave Squirrel, si wakil Guildmaster Wolfang juga akan mengikutinya. Dapatkah kau membantuku untuk mengumpulkan informasi mengenai Deep Brave Squirrel dan juga timnya? Lebih mendetail, lebih bagus. Aku memang menikmati hal seperti itu. Tapi, bukankah ini terlalu tiba-tiba? Aku akan memberikanmu pendanaan awal sebanyak 50 koin emas. Kau bebas untuk menggunakannya. Sontak ucapan Lingxi mengenai pendanaan di muka membuat matanya Wasabi bersinar-sinar. Dan, baiklah, aku setuju. Cukup tunggu dan lihatlah. Aku bahkan dapat mengetahui warna celana dalamnya yang ia pakai ketika tidur.
kau tak akan menemukan orang lain yang lebih baik dalam hal ini. Jika kedepannya jaringan intelijen kita telah meliputi seluruh Heavenland, maka sebagai penanggung jawab, maka keuntunganmu akan menjadi sesuatu hal yang tak dapat kau bayangkan. Dengan begitu, secara tidak langsung Wasabi kini juga secara resmi menjadi salah satu dari tim Shadow, hanya saja dengan divisi yang berbeda. Yang mana tim Shadow hanya mengurus masalah pertarungan, Van Kapus mengurus tokonya serta bertanggung jawab untuk penjualan dan pengadaan potion, dan sekarang ada Wasabi yang bertugas mengumpulkan informasi-informasi penting. Sebenarnya Lingxi tidak berencana membentuk jaringan intelijen dalam waktu dekat, hanya saja dikarenakan menurutnya Wasabi sangatlah tepat untuk pekerjaan tersebut. Jadi, jika saja Wasabi dapat memperoleh informasi penting yang berharga, maka hal tersebut akan menjadikannya sebagai sebuah bonus. Tiba-tiba, Tilis mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan kepada Lingxi. Dirinya menanyakan tentang apakah Lingxi akan membentuk suatu guild. Ya, siapa tahu. Tapi akan selalu lebih baik jika sudah dipersiapkan. Tak selang lama kemudian, Ryuko lalu menagih Lingxi mengenai dirinya yang akan pergi untuk leveling. Ryuko yang sudah tidak sabar lagi untuk berburu lagi bersama dengan Lingxi, lalu menanyakannya tentang di mana tempat berburu yang akan mereka datangi. Namun, ternyata Lingxi mengatakan bahwa tempat yang akan didatangi merupakan tempat yang belum bisa didatangi oleh Ryuko. Jadi, selama seminggu dirinya akan pergi leveling seorang diri untuk meningkatkan levelnya yang kini masihlah level 15. Kamu pikir berapa banyak level yang akan kamu capai dalam waktu seminggu? Apa kau punya rencana? Aku tak tahu berapa banyak level yang dapat kucapai dalam waktu 1 minggu. Tetapi, rencanaku adalah untuk menembus 10 besar level tertinggi di leaderboard. Singkat cerita, Lingxi saat ini berencana untuk meninggalkan wilayah manusia, Casvado, dan akan menuju wilayahnya Beastman, yang mana itu adalah tempat yang seharusnya diperuntukkan player berlevel 40 ke atas. Portal raksasa yang sedang Lingxi masuki saat ini adalah salah satu portal seperti halnya portal yang lainnya, yaitu portal yang dapat menghubungkannya ke tempat lain. Sedangkan terkhusus untuk portal raksasa, itu merupakan portal untuk menghubungkan ke wilayah teritorial ras yang lain. Ada teritorial untuk masing-masing ras di Heavenland. Setiap teritorial terbentang dengan area yang sangat luas dan hanya bisa diakses melalui portal itu. Meskipun tidak ada batasan mengenai level yang dapat memasuki portal tersebut, tetapi hanyalah orang-orang yang menyukai suatu hal yang menegangkan dan juga para pencari harta karun yang mau memasuki portal tersebut. Tidak ada player lain yang cukup gila untuk memasuki dan berjalan-jalan memasuki suatu tempat yang bahkan monster level terendah sekalipun dapat membunuh mereka dalam sekali serang. Namun, tidak begitu dengan Lingxi. Dirinya memiliki rencana untuk menghadapi monster kuat di tempat itu. Tujuan utama kedatangan Lingxi ke tempat itu adalah untuk menemukan seorang pedagang rahasia, yang mana darinya ia akan bisa mendapatkan suatu item yang sangat penting untuk keperluan dalam rencana levelingnya. Dan pedagang misterius tersebut berada di tempat yang sangat sulit dijumpai, yaitu di gua yang berada di puncak gunung. Lingxi yang kini sudah mulai perjalanannya menuju puncak gunung, dirinya harus benar-benar memastikan langkahnya dengan sangat hati-hati, dikarenakan tempat yang ia datangi saat ini merupakan tempat monster berlevel tinggi berada, yang mana sekali saja dirinya ketahuan, maka hal tersebut akan memancing kemarahan mereka. Adapun persyaratan untuk menemukan pedagang rahasia yang ia tuju saat ini, yaitu dirinya harus menemukan suatu item, yang pada akhirnya item tersebut akan mampu menyelesaikan suatu misi rahasia. Singkat cerita, Lingxi kini sudah sampai di dekat rumah terbengkalai di tepi tebing. Hingga saat sudah sampai di rumah itu, dirinya lalu diperlihatkan dengan sosok monster elit bernama Find This Bear dan memiliki level 69.
Yang Lingxi butuhkan saat ini adalah untuk dapat mencapai rumah tua tersebut yang ada di belakang monster beruang yang sedang tertidur itu. Berdasarkan kebiasaannya, monster itu akan segera bangun di saat ada orang yang datang mendekat dan lalu akan langsung menyerang penyusup tersebut. Namun, pada akhirnya dirinya yang kini juga mendapatkan kesempatan untuk menggunakan item yang telah ia dapatkan, yaitu Petrification Ring, yaitu item yang telah ia dapatkan dari Dungeon Broken Buddha. Meskipun cincin tersebut memiliki efek yang sangat kuat, namun itu merupakan item sekali pakai. Kini persiapan telah semuanya ia kenakan. Dirinya pun lalu mulai berlari menuju rumah tersebut dan melalui monster beruang yang tertidur. Hingga saat dirinya sudah mencapai di dekatnya monster, dan monster tersebut mulai terbangun. Dirinya lalu mengangkat tangannya dan mengucapkan Petrify. Tak selang lama kemudian, lalu muncul aura sihir dari cincin tersebut menuju ke arahnya monster. Dan ternyata, seperti halnya namanya, cincin tersebut dapat membuat monster itu menjadi membatu dengan efek membatu yang akan bertahan selama 3 detik. Kini Lingxi memiliki waktu selama 3 detik untuknya harus bisa mencapai dan mengambil item yang ia cari. Secepat mungkin dirinya memasuki rumah itu, lalu menuruni tangga, dan pada akhirnya ia mencapai tempat di mana item tersebut berada. Dan pada waktu yang sama dia mencapai tempat itu, efek membatu pada monster juga telah habis. Setelah mengkonfirmasi bahwa item tersebut merupakan liontin bernama Pendant of the Exiled Beastman Researcher. Tiba-tiba, monster itu ternyata sudah sampai di dekatnya Lingxi dan langsung menghantamnya. Namun dengan cepat Lingxi masih mampu melompat dan lalu menggunakan grappling hook-nya. Monster itu pun lalu mengeluarkan skill Scarlet Breath, namun masih juga dapat dihindarinya. Hingga pada akhirnya Lingxi berhasil keluar dari rumah tersebut dan lalu langsung melontarkan dirinya hingga ke sisi tebing. Hingga saat dirinya benar-benar telah terjatuh dari sisi tebing tersebut, dirinya pun langsung melontarkan grappling hook-nya pada sisi tebing. Hingga pada akhirnya dirinya pun mampu mendarat dengan selamat. Dan semua langkah-langkah yang telah ia lakukan tersebut sangatlah mudah ia lakukan, seperti halnya membalikkan tangan. Singkat cerita, sampailah Lingxi di sisi lain gunung. Dirinya lalu menuju sebuah gua. Setelah beberapa saat ia memasuki gua tersebut, muncul sebuah notifikasi yang memberitahukannya bahwa dirinya telah menemukan pedagang rahasia di Exiled Beastman Researcher. Dan lalu terlihat seorang beastman di hadapannya. Pemandangannya langka. Kamu adalah manusia pertama yang datang ke tempat ini, ucap beastman itu. Sedangkan di sisi lain, Lingxi juga mengatakan dalam hatinya bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi yang pertama mencapai tempat itu, melainkan ia juga telah menyiapkan segala sesuatu yang spesial yang juga akan sangat dibutuhkan oleh beastman itu nanti. Dan selain itu, secara resmi, hal ini juga menandakan bahwa rencana levelingnya akan segera dimulai. Diketahui beastman tersebut merupakan seorang peneliti. Lingxi yang sudah sangat mengerti kata kunci untuk mendapatkan misi rahasia adalah dirinya harus mengikut sertakan kata mengasingkan dalam jawabannya. Lingxi pun lalu menanyakan alasan kenapa seorang beastman peneliti malah diasingkan oleh kaumnya sendiri. Beastman itu pun lalu menjawab lagi pertanyaan Lingxi yang juga merupakan tanda bahwa Lingxi telah berhasil memunculkan misi rahasia. Hingga pada akhirnya dirinya menerima misi untuk mengambilkan liontin istrinya beastman tersebut yang berada di rumah di sisi tebing. Dikarenakan Lingxi sudah mendapatkan liontin itu, dirinya pun langsung memberikan liontin tersebut. Hingga pada akhirnya dirinya pun mendapatkan hadiah untuk dapat membuka suatu hidden shop. Item yang ia butuhkan dari hidden shop tersebut merupakan item Magical Bomb of Shattering Shard, merupakan bom spesial yang akan memberikan damage luar biasa pada beastman. Dan Lingxi akan sangat tergantung pada item tersebut dalam levelingnya selama seminggu ke depan. Hanya saja,
harga per set bom itu sangatlah mahal, yang mana isi dari satu setnya berisi 10 bom, dengan harga per setnya adalah 10 koin emas. Mungkin saja seorang ketua guild dari guild besar sekalipun tak akan berani untuk berbelanja mewah untuk hal ini. Dan pada akhirnya, Lingxi lalu membeli 15 set Magical Bomb of Shattering Shard dengan total harga 150 koin emas. Dan bagi dirinya itu adalah sesuatu yang sangat worth it. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke pedesaan Beastman berlevel 40. Adapun alasan mengapa Lingxi memilih tempat tersebut sebagai tempat levelingnya, hal itu dikarenakan jumlah monster elit yang respawn di tempat tersebut lebih banyak dibandingkan tempat lain. Hal tersebut juga akan memberikan keuntungan berlipat bagi Lingxi, yang mana dirinya juga harus menyelesaikan misi untuk membunuh 300 monster elit guna mengupgrade senjata Bone Knife of the Undead Mercenary miliknya. Sebuah senjata yang juga mampu untuk mensummon undead, dan Lingxi sudah sangat menantikan hal tersebut. Rencana yang dimilikinya hanyalah harus membersihkan semua gelombang monster, membiarkannya respawn, dan lalu mengulanginya lagi. Lingxi yang kini sudah terjun menuju sekumpulan para Beastmen, lalu sudah siap melancarkan rencananya. Langkah 1 tentu adalah untuk mengumpulkan mereka. Ada beberapa monster yang mana selisih levelnya terlalu tinggi, jadi ia tidak bisa melompati lalu mendekatinya seperti sebelumnya. Hanya saja, Lingxi telah menyiapkan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menggunakan batu kerikil. Dengan batu kerikil yang ia lemparkan, dirinya mencoba untuk tak membiarkan satupun monster terlewat. Setelah ia berhasil menarik perhatian semua Beastmen, dirinya pun langsung berlari menjauh hingga saat monster-monster semuanya sudah berkumpul di satu tempat. Lingxi lalu naik ke tempat yang lebih tinggi dan mengeluarkan bomnya, dan sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi tepat di tengah-tengah kumpulan Beastmen tersebut. Dengan efek ledakan berupa api biru yang masih dapat bertahan, yang secara khusus mampu membuat para Beastmen terus-menerus kehilangan darahnya, hingga pada akhirnya muncul pemberitahuan bahwa dirinya telah berhasil naik level. Dan tidak hanya sekali, dirinya juga berhasil naik level beberapa kali sekaligus dalam penyerangan satu gelombang Beastmen. Setelah membersihkan semua gelombang Beastmen, dirinya hanya harus keluar terlebih dahulu dari tempat itu untuk membuat para Beastmen respawn, dan hal tersebut bisa terus ia lakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Dengan bom yang ia miliki saat ini, dirinya yakin akan mampu membuatnya hingga mencapai level 30. Singkat cerita, 5 hari pun berlalu. Lingxi yang telah menghancurkan gelombang demi gelombang serangan Beastmen telah berhasil meningkatkan levelnya secara besar-besaran, dan kini sudah tepat 5 hari dirinya yang memulainya dari level 15 kini sudah berhasil mencapai level 32. Mungkin jika ada player lain yang mencoba meneliti kecepatan levelingnya, mungkin orang-orang sudah pasti berpikiran bahwa dirinya pasti telah bermain curang. Selain itu, dikarenakan dirinya mengatur untuk merahasiakan identitasnya, hal tersebut membuat dirinya tidak akan ditampilkan di leaderboard. Dengan posisi pertama di leaderboard saat ini berada di level 41, Lingxi pun sangat yakin bahwa ada orang kuat lain yang juga menyembunyikan identitasnya, dan kemungkinan juga levelnya lebih tinggi dari posisi pertama leaderboard saat ini. Dengan levelingnya yang kini semakin mudah setelahnya mengalami promosi, hal tersebut juga akan membuat persaingan level menjadi lebih memanas. Ditambah lagi dengan para player yang juga seiring waktu terus meningkatkan equipmentnya. Hal itu juga akan meningkatkan tingkat kenaikan level menjadi lebih meningkat. Dan progres misi untuk dagger Bone Knife of the Undead Mercenary miliknya, kini yang tersisa tinggal sedikit lagi untuk selesai.
Dengan Lingxi yang saat ini juga memiliki hidden shop, dirinya lalu berencana mengajak rekan-rekannya dari tim Shadow untuk bersama-sama leveling. Dikarenakan dirinya juga harus memastikan rekan-rekan dari tim Shadow-nya tetap berada pada status yang sesuai antara level dan kemampuannya. Selain itu, Lingxi juga masih harus melengkapi tim Shadow dengan player berkemampuan tinggi dari kelas lain. Jadi dirinya pun juga akan menyempatkan diri untuk mencari mereka juga. Dan mengenai rencana pembuatan guild, hal tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu target dari kehidupannya yang saat ini. Dan jika dirinya terlalu terlambat, mungkin player berkemampuan tinggi akan keburu direkrut semua oleh guild-guild besar. Namun tetap saja, belum waktunya bagi Lingxi untuk mencapai hal tersebut. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke kantor divisi 3 Guild Nebulos. Terlihat Tiana kini sangatlah terkejut melihat peningkatan levelnya Lingxi yang sangat luar biasa cepat. Dan menanyakan Lingxi tentang bagaimana dirinya melakukan hal tersebut. Yang bahkan, menurutnya sebuah roket sekalipun tidak akan secepat itu. Lingxi pun lalu menjawab bahwa dirinya hanya memanfaatkan bonus XP dengan cara memburu monster yang memiliki level lebih tinggi daripada dirinya. Namun tetap saja bagi Tiana yang kini mengetahui jawaban itu, tetap merasa heran dan menurutnya, Lingxi selalu saja membuat pencapaian yang mustahil menjadi mungkin. Lingxi lalu menanyakan ucapan Tiana mengenai perintah yang diberikan Stillwater kepada Lingxi, yang mana ternyata Stillwater meminta Lingxi untuk membawa tim Shadow menyerbu stasiun checkpoint dan mengambil alih stasiun tersebut. Ternyata kali ini yang ingin dilakukan ketua Guild Nebulos bukanlah mempertahankan stasiun miliknya, melainkan dia telah mengikuti cara main Guild Wolfang dengan cara ingin mengambil ketiga stasiun milik mereka juga. Lingxi yang memahami efek yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut akan sekaligus menjadi deklarasi permusuhan, lalu merasa semuanya akan menjadi lebih menarik. Dirinya lalu mengatakan pada Tiana untuk memberitahukan Stillwater bahwa ia setuju. Dan dirinya juga mengatakan bahwa ia akan pergi terlebih dahulu untuk mempersiapkan suatu urusan dengan seseorang di Guild on Dungeon mendatang. Tiana yang paham dengan maksud Lingxi adalah untuk berurusan dengan wakil Guildmaster Wolfang di Brave Squirrel. Lalu ia pun melarang Lingxi melakukan hal itu dan memintanya untuk tidak terlalu bertindak impulsif. Namun bagi Lingxi, dia tak akan bisa membiarkannya begitu saja. Karena bagi dirinya, mata harus dibayar dengan mata. Singkat cerita, di hari-hari yang tersisa, dirinya lalu pergi memburu monster elit di beberapa tempat kemunculan mereka bersama dengan rekan-rekannya dari tim Shadow. Mereka yang juga memilih untuk berburu monster dengan level di atas mereka, sekaligus membuat masing-masing anggota tim berhasil menaikkan levelnya, dan juga berhasil memenuhi misi untuk dagger Bone Knife of the Undead Mercenary miliknya. Hingga pada akhirnya setelah melewati hari-hari melelahkan untuk menghancurkan banyak gelombang monster, daggernya pun kini telah berhasil berevolusi. Tidak hanya terjadi sedikit perubahan pada tampilannya, dagger tersebut juga telah meningkat dari tingkat whiteboard menjadi tingkat bronze. Terlepas dari peningkatan atributnya, skill yang ia harapkan yaitu Dominion of the Mercenary juga telah berhasil terbuka. Dan dengan senjata yang sudah di tangannya itu, rencana selanjutnya untuk menghadapi hari pembukaan Guild on Dungeon adalah dirinya akan mencari spell yang cocok untuk kelasnya yang kedua yang sebagai seorang mage. Singkat cerita, seorang diri kini Lingxi telah berada di Villa Ular di kapel yang ditinggalkan. Di tempat tersebut dirinya akan bisa mendapatkan suatu spell bernama Kiss of the Veil Serpent yang juga dijaga oleh makhluk yang mengerikan. Spell tersebut pada awalnya dirancang untuk seorang mage, dikarenakan itu dapat memberikan peningkatan yang hebat dalam kelincahan dan output kerusakan. Tapi sekarang, bagi seorang dual class sepertiku, yang pada akhirnya aku akan menjadi seorang spell thief, maka tak ada lagi yang lebih baik dari ini.
Lingxi pun lalu mengeluarkan skill Dominion of the Masonry. Hingga tak selang lama kemudian, muncul sosok monster bayangan di sekitarnya. Dengan Lingxi yang kini telah mampu menggunakan skill summonnya, maka yang selanjutnya, perjalananku sebagai spell thief akan dimulai dari sekarang.